call it spring, like everything is new. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Oktarina, merupakan mahasiswi yang berasal dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah, tepatnya di program studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Saya berasal dari kelas 4B BKPI dengan NIM 2115029. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah modifikasi perilaku dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA. Adapun pembahasan materi yang A mengenai pengertian, tujuan, dan proses modifikasi perilaku, dan yang B pengertian perilaku dan dimensinya, yang C sejarah dan dasar teorinya, yang D mengenai prinsip dan proses terbentuknya perilaku. Yang A, pengertian, tujuan, dan proses modifikasi perilaku. Kata modifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perubahan, sedangkan perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Sehingga modifikasi perilaku merupakan secara sederhana dapat dinyatakan sebagai berbagai upaya untuk mengubah perilaku atau aplikasi prinsip-prinsip belajar yang teruji secara sistematis untuk mengubah perilaku yang tidak adaptif menjadi perilaku adaptif. Adapun tujuan modifikasi perilaku adalah untuk mendukung dan mempromosikan perilaku-perilaku yang adaptif. Perilaku adaptif yang dimaksud adalah perilaku yang diterima oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, dan bermanfaat untuk pengembangan diri. Adapun tahap-tahap ataupun proses melakukan modifikasi perilaku sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi. Langkah pertama dalam modifikasi perilaku adalah identifikasi perilaku yang terkait. Pertama-tama, perilaku harus diidentifikasi sebagai diinginkan atau tidak diinginkan. Misalnya dalam konteks pengajaran adalah perilaku menunda, sehingga perlu dilakukan identifikasi melalui diskusi dengan pelajar dan pengajar tentang perilaku menunda-nunda pekerjaan. Kedua, mengenai pengukuran. Setelah perilaku subjek diidentifikasi, langkah selanjutnya bagi pengajar adalah mengukur frekuensi perilaku menunda dari waktu ke waktu. Pengukuran dapat dilakukan dengan observasi dan ekstraksi informasi dari catatan. Jika frekuensi berada dalam batas yang dapat diterima, maka tidak memerlukan tindakan, tetapi jika melebihi batas yang dapat diterima, perlu segera diperhatikan. Pengukuran perilaku juga akan membantu pengajar dalam menentukan keberhasilan dalam mengubah perilaku belajar. Yang ketiga, analisis. Pada langkah berikutnya, pengajar harus melakukan analisis fungsional terhadap perilaku yang memerlukan modifikasi. Analisis ini akan menentukan keadaan apa yang menyebabkan jenis perilaku tertentu, apa konsekuensi dari perilaku tersebut, dan lain-lain. Yang keempat, intervensi. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan strategi intervensi yang efektif. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan pada tahap ini, termasuk penguatan positif atau negatif, penghapusan atau hukuman. Yang kelima, evaluasi. Tahap akhir dalam modifikasi perilaku adalah evaluasi. Apakah strategi intervensi berjalan dengan baik atau tidak? Tujuan dasar modifikasi perilaku adalah untuk membawa perubahan perilaku yang tidak diinginkan sehingga dapat meningkatkan kinerja. Yang B, pengertian perilaku dan dimensinya. Istilah perilaku disinonimkan dengan kata aktivitas, aksi, kinerja, respon, atau reaksi. Perilaku secara umum, perilaku merupakan suatu tindakan yang dapat diamati, digambarkan, dicatat, diukur oleh orang lain atau pelakunya sendiri. Menurut pandangan behavioral, perilaku baik atau perilaku buruk merupakan hasil dari belajar. Adapun dimensi perilaku, di mana dimensi perilaku yang terjadi pada seseorang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama frekuensi, yaitu menunjukkan berapa kali suatu perilaku yang terjadi pada periode waktu tertentu. Contohnya, Ali memukul temannya 5 kali dalam satu hari.
Yang kedua, durasi, yaitu lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu perilaku. Contohnya, Dika tantrum selama 15 menit. Yang ketiga, latensi, yaitu jarak antara timbul stimulus dan memberikan respon. Contohnya, Yuni berhenti tantrum 10 menit setelah diberikan mainan. Yang keempat, magnitudo, yaitu menunjukkan suatu kualitas atau besarnya suatu perilaku. Contohnya, Gilang yang bisa menendang bola sejauh 100 meter. Yang C, sejarah dan dasar teorinya. Yang pertama, Ivan V. Pavlov 1849 sampai 1936. Pavlov melakukan eksperimen yang mengungkapkan proses dasar pengkondisian responden. Dia menunjukkan bahwa refleks atau air liur sebagai respon terhadap makanan dapat dikondisikan untuk stimulus netral. Dalam eksperimennya, Pavlov menyajikan stimulus netral atau suara metronom. Pada saat yang sama, ia menyajikan makanan kepada seorang anjing. Kemudian anjing mengeluarkan air liur sebagai respon terhadap suara metronom saja. Pavlov menyebutnya refleks terkondisi. Yang kedua, Edward Lee Thorndike 1874 sampai 1949. Kontribusi utama Thorndike adalah deskripsi hukum efek. Hukum efek menyatakan bahwa perilaku yang menghasilkan efek menguntungkan pada lingkungan lebih mungkin diulang di masa depan. Dalam eksperimen Thorndike yang terkenal, ia memasukkan seekor kucing ke dalam kandang dan mengatur makanan di luar kandang, di mana kucing itu bisa melihatnya. Yang ketiga, John B. Watson 1878 sampai 1958 dalam artikel Psikologi as the Behaviorist Views It yang diterbitkan pada tahun 1913, Watson menegaskan bahwa perilaku yang dapat diamati adalah subjek psikologi yang tepat dan bahwa semua perilaku dikendalikan oleh peristiwa lingkungan. Secara khusus, Watson menggambarkan psikologi stimulus respon di mana peristiwa lingkungan atau rangsangan menimbulkan respon. Watson memulai gerakan dalam psikologi yang disebut behaviorisme. Yang keempat, B.F. Skinner 1904 sampai 1990. Skinner memperluas bidang behaviorisme yang awalnya dijelaskan oleh Watson. Skinner menjelaskan perbedaan antara pengkondisian responden atau refleks terkondisi yang dijelaskan oleh Pavlov dan Watson, dan pengkondisian operan, di mana konsekuensi dari perilaku mengontrol terjadinya perilaku di masa depan. Seperti dalam hukum efek Thorndike, penelitian Skinner menguraikan prinsip-prinsip dasar perilaku operan. Yang D, prinsip dan proses terbentuknya perilaku. Yang pertama, salah satu cara pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan conditioning atau kebiasaan. Dengan cara membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang diharapkan, maka akhirnya akan terbentuklah perilaku tersebut. Yang kedua, pembentukan perilaku dengan pengertian atau insight. Di samping pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan, pembentukan perilaku juga dapat ditempuh dengan pengertian. Cara ini didasarkan atas teori belajar kognitif, yaitu belajar disertai dengan adanya pengertian. Yang ketiga, perilaku manusia terbentuk karena adanya kebutuhan. Menurut Abraham Harold Maslow, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu A. Kebutuhan fisiologis atau biologis, yang merupakan kebutuhan pokok utama, yaitu O2, H2O, cairan elektrolit, makanan, dan lain-lain. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terjadi ketidakseimbangan fisiologis. Yang B, kebutuhan rasa aman, misalnya rasa aman terhindar dari pencurian, penodongan, perampokan, dan kejahatan lainnya. Yang C, kebutuhan mencintai dan dicintai, misalnya mendambakan kasih sayang atau cinta kasih orang lain, baik dari orang tua, saudara, teman kekasih, dan lain-lain. Yang D, kebutuhan harga diri, misalnya ingin dihargai dan menghargai orang lain. Yang E, kebutuhan aktualisasi diri, misalnya ingin dipuja atau disanjung oleh orang lain.
Yang keempat, pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Di samping cara-cara pembentukan perilaku di atas, pembentukan perilaku masih dapat ditempuh dengan menggunakan model atau contoh, misalnya pemimpin dijadikan model atau contoh bagi yang dipimpinnya. Cara ini didasarkan oleh teori belajar sosial atau social learning theory atau observational learning theory yang dikemukakan oleh Albert Bandura 1977. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa materi tentang modifikasi perilaku. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.